Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Kaifa halukum jami'an? Tayyib. Qabla an nabda hadhihi ad-dirasah, hayya bina naqra'u basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini adalah pertemuan kita yang ke-13. Nah, sekarang kita itu akan membahas kisi-kisi ulangan bab 2, yaumiyatuna, keseharian kita atau kita sehari-hari, dan mengulang kembali pelajaran jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, di sini kenapa kita membahas kisi-kisi ulangan bab 2? Insya Allah minggu depan pada pertemuan ke-14 kita akan mengadakan ulangan bab 2 yaumiyatuna. Nah, karena kita minggu depan atau tanggal 14 Oktober 2021 kita mengadakan ulangan bab 2, maka pada hari ini kita akan membahas kisi-kisinya supaya nanti kalian ada gambaran untuk menjawab soal ulangan bab 2 tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, di sini sudah dituliskan kisi-kisi ulangan bab 2 yaumiyatuna. Nah, yang pertama, kalian menghafal mufrodat yang ada pada bab 2, yaitu halaman 22 sampai 23. Nah, nanti kalian lihat di buku PDF. Nah, selanjutnya, kisi-kisinya itu adalah memahami hiwar bab 2 yang sudah dijelaskan pada video. Videonya ini sudah ada di bahan ajar e-learning. Nah, untuk video hiwar bab 2 ini, nah di sini di dalam hiwar ini juga sudah dijelaskan mufrodatnya juga. Jadi diulang lagi mufrodat yang sudah dijelaskan pada halaman 22 sampai 23. Nah, selanjutnya memahami kaidah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan yang terakhir, memahami teks qiraah bab 2 yang sudah dijelaskan. Nah, video ini juga sudah ada di bahan ajar e-learning. Karena video yang B sama D yang hiwar sama teks qiraahnya sudah ada di bahan ajar e-learning, jadi kalian tinggal menyimak kembali dan menonton kembali video yang sudah ada di bahan ajar e-learning. Nah, karena di bahan ajar e-learning sudah ada videonya dan sudah dijelaskan juga tentang hiwar dan qiraahnya. Nah, di situ juga sudah ada mufrodatnya gitu. Jadi diulang kembali mufrodat yang ada pada halaman 22 sampai halaman 23. Jadi silahkan ditonton kembali dan disimak kembali video sebelumnya kayak gitu, yaitu hiwar dan teks qiraahnya yang ada pada bab yaumiyatuna atau bab 2. Nah, karena yang nggak ada itu hanya memahami kaidah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, jadi hari ini kita mengulang kembali kaidah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Oke, sebelum kita lanjut kepada kaidah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, ada catatan nih. Catatannya itu informasi untuk tugas penilaian pengetahuan KI 3 dari tugas 3 sampai tugas 8 dan tugas penilaian keterampilan KI 4, yaitu tugas 3, jangan lupa dikerjakan dan dilengkapi. Karena masih banyak dari kalian yang belum dinilai tapi sudah mengerjakan, itu karena kalian mengerjakannya itu belum sesuai, belum lengkap gitu. Ada yang baru mengerjakan satu atau yang di bawahnya belum, kayak gitu. Maka diharapkan kalian segera kerjakan dan segera dilengkapi. Dan untuk yang belum mengerjakan, segera dikerjakan, kayak gitu. Nah, biar nanti tugasnya nggak numpuk. Baik, selanjutnya kita akan memahami kaidah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Baik, di sini sudah ada al-qawaid atau kaidah-kaidah pada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Di dalam bahasa Arab, jenis jumlah itu ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali dengan isim atau kata benda, sedangkan jumlah fi'liyah sesuai dengan namanya juga, dia itu adalah jumlah yang kalimat atau jumlah yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Nah, kita bahas kaidah untuk jumlah ismiyah terlebih dahulu ya. Nah, untuk jumlah ismiyah yaitu ada
tadi diawali dengan isim atau kata benda, dan dia itu susunan kalimatnya adalah struktur penyusunannya itu ada mubtada dan khobar. Mubtada itu sebagai subjeknya dan khobar itu sebagai predikatnya, kayak gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Nih, nah mubtadanya ini harus isim makrifat dan harus rofa gitu. Ini adalah ketentuan untuk mubtadanya. Isim makrifat itu apa sih gitu kan? Nah, isim makrifat itu adalah kata benda yang berarti khusus dan memiliki kandungan arti tertentu sehingga membuat mutakallim atau orang yang berbicara dan pendengar sudah memahami apa yang dimaksud. Nah, gitu. Itu untuk makrifah. Jadi dia itu sudah khusus dan di mana pendengar juga sudah memahami apa yang dimaksud, kayak gitu. Nanti untuk contohnya nanti bakal ada. Nah, dia juga harus rofa, yaitu domah. Rofa itu adalah domah gitu, yang tanda waw, kayak gitu. Yang domah, udah pada tahu kan domah itu apa gitu. Nah, itu tandanya, dia itu juga harus rofa. Terus yang selanjutnya, makrifah itu adalah dia itu dibubuhi dengan huruf alif lam. Misalnya at-thalibu, ada alif lam di depannya, kayak gitu. Nah, sedangkan khobar itu sendiri dia itu harus isim nakiro. Dia itu harus isim nakiro, rofaq, dan selaras dengan mubtada. Nah, isim nakiro itu apa sih? Nah, isim nakiro itu adalah isim yang masih umum. Isim yang masih umum atau global. Kata benda yang mana, yang seperti apa, terdapat di mana, kepunyaan siapa, dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa mengindikasi benda tersebut, sebab maknanya umum. Contohnya nih, dzalika baitun. Itu adalah sebuah rumah. Baitun ini, dia adalah nakiro. Kenapa? Tandanya nakiro itu adalah, selain umum, dia juga isimnya itu bertanwin. Terus dia tidak ditandai dengan huruf alif lam dan juga dia bukan nama orang tertentu. Baitun. Baitun itu kan artinya rumah. Maksudnya rumah ini rumah siapa? Terus kita nggak tahu rumahnya, misalnya siapa tahu rumahnya Khalid. Nggak ada baitun Khalid, bukan kayak gitu. Tapi karena dzalika baitun itu karena masih umum, kita nggak tahu yang punya siapa, maka dia dinamakan nakiroh atau umum, kayak gitu. Rofaq juga sama, yaitu tadi domah dan selaras dengan mubtada. Selaras dengan mubtada itu maksudnya adalah misalnya mubtadanya itu misalnya jamak atau banyak, berarti khobarnya juga harus jamak. Terus kalau misalnya muannas, berarti khobarnya juga harus muannas. Kalau misalnya mubtadanya mudzakkar, berarti khobarnya juga harus mudzakkar. Misalnya mubtada juga harus mufrad atau musanna. Nah, khobarnya juga harus mufrad atau musanna. Jadi disesuaikan dengan mubtadanya. Nah, sedangkan jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali dengan kata kerja atau fi'il, maka di sini susunan kalimatnya ini adalah fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il, kata kerja dan pelaku. Fa'il itu adalah pelakunya gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Nah, di sini sudah ada contohnya jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Nah, kita bahas satu persatu. Kita membahas jumlah fi'liyah terlebih dahulu. Jumlah fi'liyah tadi, dia itu kaidahnya itu ada fi'il dan fa'il. Fi'il itu kata kerja, sedangkan fa'il itu adalah pelaku. Contohnya nih, yartadi thalibu malabisal madarasati. Siswa memakai seragam sekolah. Nah, ini sudah kelihatan yang ditandai warna merah, dia merupakan fi'il. Sedangkan at-thalibu setelah tanda merah atau setelah fi'il, dia dinamakan fa'il. Jadi, yartadibu at-thalibu malabisal madarasah, fi'ilnya itu yang yartadi, at-thalibu itu yang fa'ilnya gitu. Nah, itu untuk contoh nomor 1, contoh jumlah fi'liyah. Jadi, yartadi thalibu malabisal madarasah, yang mana fi'ilnya? Kan kalau jumlah fi'ilnya itu harus diawali dengan fi'il. Nah, itu tandanya dia fi'il itu kayak gimana? Yang ada kayak misalnya yartadi, artadi, terus nartadi, gitartadin gitu. Yang ada a, alif, nun, ya, dan ta itu tanda dia
fi'il gitu, yang ada kayak ini kan ada yanya, yartadi tolibu. Yartadi itu adalah fi'ilnya gitu, yang domirnya itu adalah domir huwa, karena dia menunjukkan orang gaib, tapi dia siswa gitu, maksudnya bukan menunjukkan orang yang kamunya, misalnya bukan, kalau misalnya kamu memakai, berarti dia pakai tartadi, karena di sini yartadi dia itu adalah untuk at-tolibu, yartadi tolibu malabisal madarosah, siswa memakai seragam sekolah gitu. Karena siswanya memakai seragam sekolah, yang ditunjukkannya itu adalah domir huwa atau domir dia, maka menggunakan yartadi, bukan tartadi kayak gitu. Nah, selanjutnya juga contoh nomor 2 sama kayak contoh nomor 1. Ya'malu Ahmad al-wajib al-manzili. Ahmad mengerjakan pekerjaan rumah, maksudnya pekerjaan rumah itu adalah tugas PR yang sering dikasih oleh guru kepada kalian, itu namanya wajibal manzili atau tugas rumah atau pekerjaan rumah. Nah, di sini juga ya'malu itu sebagai fi'il dan Ahmad itu sebagai fa'il gitu. Intinya gitu aja, kalau dalam jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il pasti didahulukan dengan fi'il gitu. Kalau misalnya didahulukan dengan isim, itu berarti jumlah ismiyah kayak gitu. Terus selanjutnya, yantahi la'bul qurrati fis sa'atil khamisah. Berakhir permainan sepak bola pada jam 5 gitu, pada jam 5. Jadi permainan sepak bola ini berakhir pada jam 5. Nah, ini juga sudah kelihatan yantahinya itu adalah fi'il gitu. La'bul qurrati itu adalah fa'ilnya gitu, permainan sepak bolanya. Apa yang berakhir gitu loh. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya, kan kalau misalnya di bahasa Indonesia kan kalau misalnya disesuaikan dengan kalimat yantahi la'bul qurrah, berakhir permainan sepak bola. Nah, lebih cocok kan, itu kayak ngejanggal kalau dalam bahasa Indonesia, lebih cocok permainan sepak bola berakhir. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, kalau permainan sepak bola berakhir, itu nanti masuknya ke ismiyah. Karena ini kita jumlah fi'liyah, maka didahulukan dengan fi'il, yaitu yantahi la'bul qurrati, berakhir permainan sepak bola. Kalau misalnya karena fa'il itu pelaku, maka apa yang berakhir gitu? Yaitu yang berakhir itu adalah permainan sepak bola atau la'bul qurrati. Nah, selanjutnya tu'allimul ustadzah al-lughatil arabiyyah. Ustazah mengajar bahasa Arab gitu. Guru perempuan mengajar bahasa Arab. Nah, ini juga didahulukan dengan fi'il, yaitu tu'allimu. Terus nomor selanjutnya, utali'ud durusa lailan. Saya menelaah, atau kalau menelaah itu berarti mengulang kayak gitu ya, mengulas gitu. Saya menelaah pelajaran malam hari gitu. Nah, ini juga sudah kelihatan utali'u itu adalah fi'ilnya, ad-durusa itu berarti fa'ilnya gitu. Apa yang diulang gitu? Yang diulang itu adalah pelajarannya gitu, maka dia dinamakan subjek atau fa'il, pelakunya gitu. Nah, untuk jumlah fi'liyah, karena pembahasannya sudah selesai, intinya yang kalian harus hafal itu adalah kalau jumlah fi'liyah didahulukan dengan fi'il atau kata kerja. Didahulukan dengan fi'il, dan setelah fi'il dia dinamakan dengan fa'il, yaitu pelaku gitu. Siapa yang melakukan gitu, siapa yang melakukan fi'ilnya gitu, yang mengerjakan gitu. Kayak yang tadi yartadi tolibu, berarti at-tolibu itu sebagai fa'il. Ya'malu Ahmad, berarti Ahmad sebagai fa'il. Yantahi la'bul qurrati, berarti la'bul qurrati dia sebagai fa'il. Tu'allimul ustazah, ustazahnya berarti sebagai fa'il. Terus yang terakhir utaliqud durusa, berarti ad-durusa itu sebagai fa'il, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh jumlah ismiyah. Nah, ini kita ngambilnya itu dari contoh jumlah fi'liyahnya. Berarti kalau di jumlah ismiyah kan berarti kebalikannya, yaitu yang didahulukan dengan isim. Tadi apa? Kalau jumlah ismiyah itu adalah didahulukan dengan isim, dan dia itu susunannya itu adalah mubtada dan khobar kayak gitu. Nah, di sini sudah kelihatan ya, di tanda merah itu dinamakan isim. Nah, kita bahas satu persatu. At-talibu yartadi malabisal madarosah. Siswa memakai seragam sekolah.
Nah, kalau tadi kan tadi tolibu malabisal madarosa kan artinya dipak seragam, maksudnya sama sih artinya, cuman kalau dibalikin kalau misalnya dalam bahasa Arab, kalau misalnya didahulukan dengan jumlah ismiyah, berarti harus isimnya dulu. Berarti siswa memakai seragam sekolah. Kalau misalnya tadi tolibu berarti memakai siswa, itu nggak cocok ya. Tapi kalau misalnya pasti, kalau misalnya biar kita mengerti, pasti kita yang menurut kita cocok gitu, yang menurut kita kalau disusun kalimatnya itu cocok gitu. Berarti kan kalau yang cocok itu adalah siswa memakai seragam sekolah. Itu ada maknanya sama, cuman penempatannya atau jumlahnya itu beda gitu. Jumlah satu kalau didahulukan dengan fi'il itu berarti jumlah fi'liyah, tapi kalau misalnya jumlah ismiyahnya berarti didahulukan dengan isim. Nah, ini contohnya ya. At-thalibu yartadi malabisal madarosah. Siswa memakai seragam sekolah. Nah, nomor 2 kalau dibalikan berarti Ahmad ya'malul wajibal manzili. Ahmad ya'malu, Ahmad mengerjakan, berarti Ahmad sebagai mubtada, ya'malu sebagai khobar. Terus laqbul qurrati yantahi fis sa'atil khamisah. Permainan sepak bola berakhir pada jam berapa? Jam 5. Laqbul qurrati itu berarti sebagai isim dan dia itu mubtada, sedangkan yantahi berarti sebagai khobarnya. Terus kalau fi sa'atil khamisah itu sebagai objek gitu. Kalau di dalam bahasa Arab namanya maf'ul bih, tapi sekarang kita hanya mempelajari mubtada khobar atau yang berkaitan dengan jumlah ismiyah. Terus selanjutnya al-ustadzatu tu'allimul lughatil arabiyyah. Ustazah mengajar bahasa Arab. Berarti al-ustazahnya karena dia isim, dia dinamakan jumlah ismiyah atau mubtada. Tu'allimu berarti khobarnya kayak gitu. Tu'allimul lughatil arabiyyah berarti penjelasan dari ustazahnya. Ustazah ini mengajar bahasa Arab kayak gitu. Ana utoli'u durusa lailan. Saya menelaah pelajaran malam hari. Ananya sebagai isim, utoli'u ananya sebagai isim atau mubtada, utoli'u itu berarti apanya? Berarti khobarnya kayak gitu. Nah, di sini sudah jelas gitu, mana mubtada, mana khobarnya. Mana dia ismiyah, mana dia fi'liyah. Jadi, inti yang kalian harus hafalin kesimpulannya itu adalah yang tadi. Yang dimana kalau jumlah ismiyah, dia itu mubtada khobar dan dia diawali dengan isim. Isim itu adalah kata benda. Yang penting kalau misalnya dia diawali dengan isim, berarti dia jumlah ismiyah. Tapi kalau misalnya dia diawali dengan fi'il, al-jumlatul fi'liyah, misalnya dia diawali dengan fi'il, berarti dia al-jumlatu al-fi'liyah atau jumlah fi'liyah kayak gitu. Nah, intinya tadi kalau jumlah ismiyah, yang penting ada kalau misalnya dia itu dibubuhi dengan alif lam, kan tadi mubtadanya itu harus ma'rifah, sedangkan khobarnya harus nakiroh gitu. Menunjukkan yang umum, belum jelas gitu. Intinya gini aja, kalian hafalin aja kaidahnya gitu. Kaidah yang tadi, kalau jumlah ismiyah itu mubtada khobar atau diawali dengan isim, penyusunannya itu berarti mubtada khobar, sedangkan jumlah fi'liyah dia itu diawali dengan fi'il dan dia itu susunan kalimatnya itu adalah fi'il dan fa'il kayak gitu. Nah, karena contohnya sudah selesai dan sudah dibahas juga pada pertemuan sebelumnya melalui Zoom, kita juga sudah membahas jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Dan sudah ada juga tugasnya kayak gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya kalian belum paham tentang kaidah tersebut atau tentang kaidah ini, boleh ditanyakan di WhatsApp grup kayak gitu. Karena pembahasan kita hari ini sudah selesai, maka kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukron jazilan ala ihtimamikum. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.